Mantap itu sambil ngudut, sambil ngopi. Nah, jos. Terus sebatang dua batang ya Pak Pas itu ya. Menikmati itu Pak, menikmati hidup Pak. Iya, Masalahnya iya, iya. udah menikmati bentar lagi dana pensiun kan udah mau ngapain lagi Pak? Menikmati aja Pak, dinikmati hidupnya Pak. Ya, mantap Pak Supron. Tumben sih jam gini masih sedikit ya. Masih kurang 3 menit Ibu, masih pada ngebikin kopi Bu. Oh Iya, iya iya iya. betul. Pada Iya. kasihan. Horas, Amar Saya, Paun. saya juga mau bikin Horas, kopi. selamat pagi Bapak Ibu. Horas. Di dia ada kita. Di Medan dong. Oh, lagi di Samarinda Pak. Keluar Pak Suyendrahnya keluar Selamat medannya. pagi, assalamualaikum. Wah, Salam selamat pagi Pak Pak Duli. Padoli. Pak Salah. Haji Bos, assalamualaikum salam. Woi, Selamat pagi, makin Pak banyak Pak Padoli. wajah-wajah Banyak baru ini ganteng-ganteng. banyak pringtew ini. Pagi, Pak. Assalamualaikum Sepuluhnya. warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenalkan Bu, itu Waalaikumsalam, Bu itu Atika ini saya Bu, sehat. mbak saya Alhamdulillah Bu Bu, yang bimbing saya Mbak dulu Beni Bu. makin sehat, alhamdulillah ya. Amin. Amin, 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 amin. Hmm. Pak Denny, Selamat salam pagi. sehat Pak Denny. Selamat pagi. Sehat, halo. Sehat, terima kasih. Pak Fadli sehat selalu. Amin, Pak Benny udah fresh banget Seragam ini aja. sama Bu Atika nih. Senyumnya Selamat pagi Pak Amin. Gomez. beda senyumnya. Rajin ini Pak Gomez ini. Pagi. Iya. Salam dari timur ya. Pagi, Iya, Pak bagaimana Susilo. Timur Biasa. Leste Pak Gomez? Sekarang. Ngerti Oh ya, ya. Pak. Itu udah dicontohin sama Pak Haji Padoli itu harus senyum semua itu. Siap. Pagi Pak Doli, Iya. selamat pagi Oh Pak iya, Marco. Assalamualaikum. pagi, Assalamualaikum. pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Basmen. Ngerti. Terus nanti milih buku Di Jayapura sepertinya udah mulai panas itu. Latar belakang Pak Asmen sudah terang benderang. Iya, udah panas itu Jayapura. Oh, tuh ada pemanihan aja tuh Pak Asmen tuh. Jogja hadir. Wih, Jogja hadir. Wih, mantap. Selamat pagi Kayak Pak Wijaya itu Pilar. Basmen ya. Pak Pilar, semangat pagi Ya. Mentara. Sudah jam 8 pagi. Sudah jam 8. Mantap. Selamat Ya, pagi Pak Nihan. sudah jam 8. kurang 1 menit. Itu pasti suaranya Pak Nihan itu. Oh iya, itu panikan. Khasnya itu Saya khas. saya mau menyampaikan sedikit kepada Bapak saudara sekalian. Saat ini saya merasa berduka cita atas upline saya atau referral saya langsung Ibu Eva Barita. 2 hari lalu beliau ibunya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya atas nama Innalillahi wa inna ilaihi Turut raji'un. berduka cita. semoga jiwa Salam. orang tua dari Selamat Ibu pagi Bapak Pendeta Semanung Kalit. yang pantas dan Selamat layak pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya lagi di perjalanan di atas kereta api. Oh, Mohon maaf Bapak Ibu. Baru sampai Jakarta. Bapak Ibu. Assalamualaikum. ruangan Zoom ya Pak Semanung Kalit. Selamat pagi semua. jam 8. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini sudah waktunya kita Selamat mulai. pagi Jam semua. 6. Tahu. Jam Kita 6. jam 6, Pak. Ya, selamat pagi. Sudah jam 7 di Samarinda Pak. Ibu. Selamat pagi. siap. Terima. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Mohon bisa dibantu untuk ditutup semua mic-nya, mute. Kita fokus di pembelajaran pagi hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, tentu saja kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir ya di pertemuan pagi hari ini yang rutin ya kita difasilitasi oleh manajemen untuk selalu belajar di setiap pagi ya, belajar buku bijak. Mudah-mudahan dengan apa yang kita akan dengar ya, apa yang sudah kita dengar setiap pagi itu setidaknya menambah wawasan kita,
menambah pengetahuan kita untuk bagaimana bersikap ya menyikapi hidup kita ini sebagai makhluk sosial yang memang tidak bisa mandiri. Kita mesti bersosialisasi dengan saudara-saudara kita yang lain, termasuk ya di pertemuan pagi hari ini. Tadi sebelum kita mulai, kita sudah bertegur sapa, ya saling sapa dari berbagai wilayah ya di seluruh penjuru Nusantara. Plus ada juga saudara kita dari Timur Leste ya, Pak Gomez. Terima kasih juga sudah hadir di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti biasanya saya juga atau kita lah mengucapkan rasa syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima sampai dengan hari ini, utamanya nikmat sehat ya. Karena sehat itu mahal ya. Ditambah lagi banyak nikmat yang lain ya. Bagaimana kita menghirup udara setiap pagi ya, tanpa harus pakai tabung gas yang tentu saja itu tidak murah kan begitu. Belum mata kita yang sehat ya. Semua lah, jadi apa yang nempel pada diri kita itu sebenarnya kan nikmat dari Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang harus setiap hari itu mengucapkan rasa syukur ya atas segala nikmat yang kita nikmat apa kita terima dari Allah Tuhan kita lah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebelum kita mulai mendengarkan ya pemaparan dari pemateri buku bijak hari ini, saya sebagai host selalu mengingatkan atau kita selalu diingatkan untuk bagaimana fokus mengikuti pembicaraan atau mendengarkan apa pemaparan dari pemateri supaya ya mudah untuk kita terima. Jadi untuk yang baru bergabung ya saya mohon untuk tidak berucap salam ya kita fokus langsung mendengarkan saja. Nanti kalaupun misalnya kita masih punya waktu, bisa juga ditambahkan ya pemaparan buku bijak oleh peserta yang lain di luar pemateri hari ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka ya pertemuan Zoom pagi hari ini. Dan untuk pemateri hari ini adalah beliau ya ibu kita yang luar biasa ya, Kane dari cabang Mojokerto, Ibu Esther Muryati gitu ya. Seperti kita tahu dan seringkali kita dengar bagaimana pemaparan beliau itu selalu lantang ya. Latar belakang yang di dunia militer itu sepertinya membentuk karakter beliau kan gitu. Jadi lebih tepat rasanya karena ini masih dalam suasana bulan Oktober ya, hari ulang tahun TNI. Jadi wajar kalau nanti kita mendengarkan dengan gegap gempita apa-apa yang disampaikan oleh ibu kita, Ibu Esther kan gitu. Baik, tanpa berlama-lama, segera kita hadirkan saja untuk pemateri hari ini kepada yang terhormat Ibu Esther Mulyati. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Semangat pagi semuanya, Ya, teman-temanku selamat luar pagi Bu biasa. Esther. Saya Luar ngelihat biasa. itu, Pak. Terima kasih Pak Susilo, itu keluarga Siap. Indonesia. Kita ini keluarga ya, Bapak Ibu ya, Ya, sudah menjadi keluarga. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu, KLPI itu apa? Ayo kita ingat-ingat. KLPI adalah kreasi 5 pilar Indonesia. Ya, Pak Susilo ya, diingatkan ya. siap. Kadang masih Ya, ada yang betul Pak. keliru. Kadang ada yang kebalik. Jadi kita Terlalu sering disingkat-singkat. KLPI, salam 5 pilar itu kreasi 5 pilar Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Wah, kita semangat. Saya selalu semangat. Karena kalau saya sudah nggak semangat, saya mendengar kemericik air yang mau mengalir. Jadi tidak ada alasan untuk tidak semangat Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu Ya, semuanya, kita ini Indonesia. Indonesia ini beribu-ribu pulau ya, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Tetapi kita disatukan di dalam wadah KLPI. Jadi kita nggak ada ya, kita tidak bisa membedakan ya sipit, mata blok, rambut keriting, rambut lurus, semuanya Indonesia. Jadi tidak ada berkotak-kotak, semuanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kita ini di sini keluarga Bapak Ibu. Kalau keluarga itu, kalau sedikit satu ada yang sakit, lainnya juga terasa sakit ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini kita mau belajar, kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kita sebentar lagi kita menjadi orang yang diberkati.
tentunya orang yang mau menerima banyak duit, ya, kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai pada saatnya nanti uang itu akan jadi masalah. Kita berbulan-bulan kita sudah belajar dengan buku bijak, itu kiranya kita sudah belajar menjadi orang bijak. Belajar Pak Ibu. Di sini belum ada yang bijak sama sekali. Semuanya manusia ini banyak kelemahan. Tapi kita mau belajar menuju menjadi orang bijak Bapak Ibu ya. Jadi orang bijak itu, orang hebat itu tidak dihasilkan dengan kemudahan, kenyamanan. No, no. Tetapi orang bijak, orang yang hebat itu dihasilkan dari tetesan air mata, kelelahan, tidak nyaman sama sekali, dihina, difitnah, dibentuk sehingga karakter orang menjadi bijak itu ada di dalam orang yang penuh tantangan, orang yang penuh proses. Kalau kita dalam menghadapi segala hal selalu proses. Karena itu Tuhan Gusti Allah itu kepengen kita menjadi orang yang bijak. Makanya Bapak Ibu, ya, kita ini belajar menjadi orang yang bijak. Tadi sudah saya sampaikan, orang bijak itu tidak dihasilkan dari kemudahan, tapi kesulitan. Kesulitan dalam segala hal. Sehingga dia menghasilkan orang yang agak bijak Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, orang bijak itu sedikit rendah hati. Orang bijak itu tidak sembarangan mengucap. Orang bijak itu selalu berpikir. Itu tidak dihasilkan dengan kemudahan yang kemarin-kemarin, tapi berpuluh-puluh tahun kita diproses supaya kita menjadi orang yang hebat dan syukur-syukur menjadi bijak. Pemimpin hebat belum tentu baik, bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Di sini kita akan mengarah ke sana Bapak Ibu, walaupun step by step kita akan mengarahkan, kita akan menjadi bijak. Makanya Bapak Ibu, setiap pagi kita belajar buku bijak ini, itu pun kadang-kadang kita mau mengaplikasikan ke diri sendiri pun juga agak susah Bapak Ibu ya. Karena apa? Namanya manusia. Kita masih hidup di dunia, kadang juga ada banyak tantangan di luar sana ya Bapak Ibu. Ciri-ciri pemimpin bijak. Berlari dengan tujuan. Jadi kita punya tujuan. Bapak Ibu, tujuan kita apa? Pensiun. Pensiun dalam arti kata duitnya mengalir, pekerjaan kita tetap fokus di KLPI. Tetapi kita sebagai KANE, sebagai orang yang sudah pensiun duluan, tetap berfokus pada tujuan. Tidak bertinju sembarangan itu maksudnya begini Pak Ibu, tidak ngawur ya. Kita menjadi orang yang bijak itu tidak ngawur, marah, mukul sembarangan, bertinju sembarangan. Itu intinya kita tidak boleh sembarangan dan ngawur Pak Ibu ya. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita setiap pagi, kita harus di depan cermin. Aku ini pemimpin, aku ini harus bagaimana? Hari ini aku mau ngapain? Aku punya program apa? Jadi kita selalu memimpin ya diri kita sendiri. Tanya, aku hari ini harus ngapain ya? Ya, karena kita ini sudah jadi pemimpin Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya dari segala seorang pemimpin itu harus bagaimana? Briefing dengan teman-teman, memberikan semangat, memberikan inspirasi. Besok begini ya, besok begini ya, besok begini ya, teman-teman. Kan begitu ya, Pak Ibu ya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh. Ya. Jadi di KLPI ini Bapak Ibu udah paham ya. Di sini bukanlah yang instan. Di sini proses. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, sampai nanti mungkin setahun kita baru namanya mulai air menetes dari senggolan, ya, dari pulsa, ya itu tetesan terus ya. Tetesan itu kita nikmati. Kalau kita tidak dari sedikit, karena kita tahu ya, kita diberi kepercayaan kecil yang sedikit. Kalau kita mengucap syukur, nanti Tuhan akan beri yang lebih besar. Amin. Kita akan diberi air yang mengalir lebih besar. Kalau sedikit saja kita tidak berusaha bersyukur dan kita tidak bisa menikmati, nanti Tuhan tidak akan beri yang besar. Makanya dari yang kecil, dari yang sedikit, step by step kita bisa menerima. Jadi Bapak Ibu ya, baju yang lama, tempat wadah kita yang lama harus dibuang. Kita harus punya wadah yang baru untuk menerima air yang dari KLPI.
Karena kalau air yang lama tempatnya itu masih bocor, itu tidak menjadi berkat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita ganti yang baru, kita mudah-mudahan insya Allah menjadi kuat. Apa? Jadi wadah kita yang lama tuh loh sudah rusak, tetapi kita harus yang baru. Karena apa? Supaya kuat. Kita menerima berkat rezeki yang lebih besar dari KLPI. Itu kita persiapkan pertama mental kita, Bapak Ibu. Makanya lewat Zoom pagi seperti ini, lewat buku bijak kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang penerima berkat tapi yang bijaksana, ya. Kita tidak boleh sembarangan. Jadi kita ini harus tahu diri bahwa kita ini orang KLPI yang nantinya kita akan menerima berkat dan sadar diri bahwa kita ini dipilih untuk menjadi berkat bagi yang lain. Sehingga kita ini Pak Ibu, kita bersyukur banget tahu diri, sadar diri. Kita orang KLPI yang mau menerima rezeki lebih besar dari KLPI. Tentunya dengan gotong royong ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti ingat, kita ini harus jaga stamina. Ya, kita banyak hantaman dari luar, kita banyak godaan dari luar di prospek ini itu kita tetapi fokus kepada KLPI. Kita tegak lurus dengan KLPI supaya apa? Kuat. Gotong royong kita kuat supaya pada saat kita terima kita lebih kuat Bapak Ibu ya. Jadi stamina harus kita jaga ya. Jangan seperti minuman yang itu berbusa ya, itu hanya sementara. Lah, itu awalnya semangat. Jadi kita awal itu semangat banget Bapak Ibu ya. Tapi ketika banyak hantaman kita menjadi loyo kadang-kadang. Ya itu namanya manusia ya, loyo. Tapi kita ingat lagi, kita haus dan lapar. Kita mengingat air yang akan mengalir sehingga kita sudah mulai oh ya, ntar lagi airnya mengalir ya. Jadi jaga stamina Bapak Ibu ya. Pertama, kita mengandalkan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kita ini anak ciptaan, kita dibuat dari debu dan tanah. Sehingga kita harus mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu namanya adalah kesombongan. Yang tidak berdoa itu orang yang sombong, angkuh, merasa kuat, merasa dirinya hebat. Tetapi di sini Bapak Ibu, keluarga besar KLPI, kita adalah orang yang rendah hati, belajar rendah hati. Supaya apa? Tuhan menurunkan berkatnya bagi kita. Kita berdoa mengangkat tangan. Berarti kita berserah kepada Tuhan. Jadi kita selalu berdoa, Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami berserah. Karena kita nggak mampu Bapak Ibu, iya kan? Andalkan Tuhan. Doakan goal. Nah, kita harus berdoa terus bersama Tuhan. Goal kita tadi apa? Pensiun. Kita harus punya strategi Bapak Ibu ya. Strateginya bagaimana? Kalau dengan cara A kita prospek gagal, dengan cara B gagal, dengan cara C gagal. Di KLP ini banyak cara Bapak Ibu. Kita mau menawarkan yang pensiun, mau menawarkan yang umroh, Holy Land, yang lain-lain itu kita bisa Bapak Ibu. Jadi di sini banyak jalan menuju Roma. Banyak cara untuk menjadikan kita prospek itu luar biasa ya. 1000 cara untuk kita menjadikan orang yang sukses ya. Jangan mencari-cari alasan yang nggak penting. Kita harus fokus Bapak Ibu ya. Doakan leader. Kita harus mendoakan senior kita, Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Roy, Pak Andi, semuanya leader kita. Kita harus doakan. Kita harus doakan agar beliau tetap fokus, tegak lurus pada kita dan kepada KLPI. Percaya perusahaan Bapak Ibu ya. Kita sudah percaya sistem. Sistem kita luar biasa. Nggak ada sistem di luar sana. Mungkin sekarang udah banyak yang ngikuti, tetapi kita ini pioner. Susun rapi ya Bapak Ibu ya. Percaya sistem. Percaya leader ya, percaya karena leader kita ini luar biasa semuanya. Semua satu hati ada di sini sehingga kita bisa dipercaya. Ikuti prosedur. Prosedurnya sudah ada di aplikasi. Kita harus bagaimana kita sudah belajar sebagai HK, sebagai kanai Bapak Ibu, kita selalu belajar terus. Tidak ada kata belajar karena belajar itu sepanjang masa ya Bapak Ibu ya. Komitmen dan persisten. Bapak Ibu, ketika kita komitmen, ketika kita sudah berjanji dengan diri kita sendiri bahwa saya setia dengan KLPI karena ada hari esok yang penuh harapan yang akan memberikan kita hari depan untuk menjadi orang yang bahagia, orang menjadi keluarga yang penuh dengan berkat rezeki yang dari Tuhan lewat KLPI. Jadi Bapak Ibu tetap andalkan Tuhan lewat KLPI yang
memberikan kita sistem. Pak Basri yang sudah bikin sistemnya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita harus persisten, bertahan, bertahan dalam segala hal. Badai bagaimanapun, hujan deras bagaimanapun, kita tetap fokus. Bapak Ibu, kita harus nempel. Nempel pada pohonnya. Pohonnya KLPI yang sudah diciptakan Pak Basri dengan berkat yang dari Tuhan, kita harus menempel kepada pohonnya. Lah kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita tidak menempel, kita akan kering, Bapak Ibu. Kita akan kering. Kita tidak dapat asupan. Makanya setiap hari, setiap malam, setiap pagi kita harus dengan buku bijak. Malam kita harus belajar. Lah kita supaya apa? Enggak kering. Supaya kita dapat ilmu terus. Ilmu selalu baru. Oh ya, besok saya mau prospek A dengan cara apa? Karena kita sudah banyak ilmu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak nempel, kita tidak sering ikut Zoom, jadi kita nanti akan jadi kering. Kalau kering kita layu dan kita tidak bisa berbuah. Jadi kita nanti walaupun semuanya sudah dikasih jatah pensiun, tetapi kalau kita loyo, kita tidak bisa menikmati. Bapak Ibu, kita ini sekarang pertama harus sehat rohani dulu ya, Bapak Ibu ya. Setelah sehat rohani, kita sehat jasmani. Lah, sehat jasmani kalau kita nggak punya duit, ya kecut. Sehat rohani, sehat jasmani, nanti kita sehat ekonomi, Bapak Ibu. Iya kan? Loh, kita harus sehat. Nah, nanti kalau kita sudah punya duit, kita sudah pensiun, tetapi kita sakit, ya kita tidak bisa menikmati. Jadi kita rugi. Jadi ayo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi ya. Jadi kita jangan suam-suam kuku terhadap KLPI. Mantap, semangat, setia, ya, nempel terus, komitmen. Itulah yang diharapkan supaya kita sukses, ya. Kenapa kita harus berdoa? Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu besok bagaimana. Tetapi ketika kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, kita selalu mendoakan, Tuhan akan memberi jalan yang lebar. Tuhan akan memberi penerangan untuk kita semua supaya KLPI ini bisa langgeng sampai selama-lamanya ya. Jadi kita ini hidup kita tenang, happy, sejahtera. Amin. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah jadi pemimpin ya jangan mudah kecewa. Maksud saya mudah kecewa tuh gampang mutung. Gampang capek, gampang males, gampang kesel, bosan. Lah itu rasa bosan itu Bapak Ibu. Rasa bosan itu kadang-kadang yang menghinggapi pikiran kita. Kenapa ya kok belum dapat? Aduh, udah 6 bulan, 7 bulan belum dapat apa-apa. Kapan ya? Sehingga memikirkan itu. Nggak usah dipikir Bapak Ibu. Ya, namanya manusia, mungkin kadang ada kecewa, kesel, iya. Tetapi kita nggak boleh lama-lama. Pada saat kita merasa kesel, kecewa, kita segera ingat air yang akan mengalir ya. Sehingga kita seger kembali. Oh iya, ntar lagi airnya mengalir. Saya tidak boleh capek, saya tidak boleh males, saya tidak boleh kesel. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa agak malas, ayo kita berdoa. Mana nih? Halo? Kok banyak yang suara? Halo? 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 Ibu Hen Apriani mohon dibantu di mute Bu ya, mic-nya ya. Halo. Halo, siap Gorontalo. Tolong Gos itu di mute dulu. Tolong di mute dulu ya Pak, nanti bisa. Sekarang di mute dulu Bapak, tolong ya. Dimatikan dulu Bapak. Pak Karim. Tolong dibantu. Gorontalo. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, siap. Jadi pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek. Namanya manusia ada kalanya kita capek. Maaf Bapak Ibu ya. Di KLP ini kan tidak ujuk-ujuk dapat rezeki ya. Kita akan menabur dulu Bapak Ibu ya. Kita menabur dulu, kita nyiram, kita mupuk, kadang-kadang masih banyak ulat. Ya. Jadi nanti pada saatnya itu kita panen. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya nebur,
Ada waktunya kita untuk memupuk. Ada waktunya kita untuk menyiram. Di KLP ini proses Bapak Ibu ya, seperti manusia diproses. Jadi kalau kita males, capek, kesel, bosan, ya kita kembali lagi komitmen awal, air. Air yang akan mengaliri kita, yang membuat kita ini jadi segar. Kita bisa hidup happy, bahagia, sejahtera. Itulah tujuan kita Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan kecewa, jangan males, bosan, kesel. Itu saya ulang-ulang. Karena apa? Banyak teman-teman, banyak orang-orang yang sudah WA ke saya. Kok lama banget ya, capek ya, gini, gini, gini. Ayo kita ingat air mengalir. Air mengalir. Nanti mengalir ke tempat keluarga kita sehingga kita disegarkan. Ya, kita harus punya iman, Bapak Ibu. Kita harus punya iman. Ya, iman itu harus dikerjakan. Misalnya dulu saya kepingin sukses di KLPI, saya kepingin pensiun di KLPI, tapi aku menengahi. Itu iman tanpa perbuatan, Bapak Ibu. Ya harus dikerjakan. Contoh juga nih, saya kepingin ke Lampung, kepingin ketemu Pak Fadoli, Pak Sunarto. Tapi aku di sini, aku nggak beli tiket, nggak berangkat, ya nggak sampai lah. Jadi iman itu harus dengan disertai perbuatan. Ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada dalilnya begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu belum kelihatan, Mbak. Hasil belum nyata, tapi kita punya iman, yakin. Kalau bahasanya Pak Fadoli, aku yakin. Di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita punya iman. Nantinya kita pensiun. Sehingga sekarang ini gotong royong ya. Persatuan Indonesia tadi di layarnya Pak Bro Amar ini, Pak Susilo ini Indonesia, keluarga Indonesia. Kita ini Persatuan Indonesia, gotong royong. Ayo Bapak Ibu kita bergandengan tangan agar kita tidak lemah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ayo yang mulai merasa capek, lemah, bosan, berdoa, minta Tuhan kekuatan. Sehingga air nanti mengalir di dalam diri kita lebih dahulu, baru air yang dari KLPI. Amin. Bapak Ibu, yang semuanya saya hormati, saya cintai keluarga Indonesia, keluarga KLPI. Mari kita belajar Bapak Ibu ya. Belajar lebih untuk menjadi orang bijak. Ya, ini kita lanjut ya. Lebih baik sesuap nasi disertai ketenteraman daripada makanan lesat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Bapak Ibu, ketika kita lapar, kita makan tuh rasanya enak banget. Aduh, makanya lauknya makan yang paling enak itu ya lapar. Kalau kita kenyang, kita makan nggak terlalu nikmat. Tetapi ketika kita makan pada saat lapar, oh rasanya, oh mantep, aduh puas. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kita lapar, pengen makan, kalau kita ada pertengkaran di rumah, itu pasti jadi nggak enak Bapak Ibu ya. Bener nggak? Ketika Bapak Ibu di rumah masih di meja makan ada pertengkaran, akhirnya ada yang pergi dari meja makan. Satu persatu pergi. Karena meja makan sudah menjadi pertengkaran. Sehingga Bapak Ibu, lebih baik sesuap nasi disertai ketenteraman daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Makanya kalau di meja makan usahakan happy supaya meja makan kita menjadi berkat ya, jadi berkat sehingga tentram. Hamba yang cerdas akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan menerima warisan bersama saudara-saudara anak itu. Jadi Bapak Ibu, kita itu menjadi hamba. Kita itu menjadi pelayan. Kalau kita sudah menjadi HK, kami itu melayani, ya. Melayani bukan di sini bukan berkuasa, tapi melayani untuk ya gimana prosesnya KLPI. Jadi supaya anak-anak kita juga menjadi nanti semua ikut merasakan jadi hamba yang cerdas akan berkuasa, ya Bapak Ibu. Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu ya, emas itu kalau belum jadi, itu kan pasir, butiran seperti pasir. Kue itu dibakar, dimasak itu rasanya sakit. Perak juga begitu. Emas itu diuji di perapian.
dipukul, dimasak. Pokoknya kalau kita ngelihat prosesnya bikin emas itu rasanya wih kayak gitu ya. Tapi setelah dipakai jadi cantik, jadi cincin, jadi gelang, jadi kalung itu cantik. Tetapi prosesnya Bapak Ibu, prosesnya juga nggak enak. Tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu, ketulusan hati itu bisa dilihat orang. Tetapi yang menguji itu Tuhan. Katakanlah pohon itu baik jika buahnya baik. Saya punya pohon mangga di depan rumah. Saya lihat tuh, kok banyak putih-putihnya, banyak ulatnya, berarti pohon ini tidak baik. Jadi hati kita diuji oleh Tuhan. Tetapi hasilnya bisa dilihat orang. Tapi yang menguji Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi satu sama yang lain. Oh, itu begini, begini. Yang tahu hatinya itu Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghakimi. Kita tidak tahu hati seluas samudra, kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah menghakimi. Kita ya senyum-senyum aja walaupun hati kecil. Oh, orang itu kok begitu. Tapi ya tadi ya tahan diri. Tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Sadar diri, tahan diri. Ya. Orang jahat menuruti saran-saran yang jahat. Pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnah. Lah ini orang jahat. Bapak Ibu, kita kan akan menjadi orang yang bijak. Jadi jangan berteman sama orang yang jahat. Karena nanti kalau kita berteman sama orang jahat, kita bisa ketularan. Jujur aja ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita ini di rumah nurut, tapi kadang-kadang di luar sana, maaf, nanti ada temennya masih merokok, masih SMP sudah nawar-nawarin rokok, nanti nawar-nawarin yang lain, ya. Pendusta suka mendengarkan kata fitnahan. Jadi kita kalau bisa menghindari teman-teman yang jahat, tapi kita doakan orang yang jahat menjadi orang yang baik, ya. Jadi kita selalu mendoakan. Siapa mengejek orang miskin, orang papa, kaum papa ya, menghina Allah penciptanya. Ya, Bapak Ibu, kita ini tidak boleh menghina. Apalagi orang menghina orang miskin. Orang miskin itu nggak enak loh Bapak Ibu. Orang miskin itu makan aja susah. Tidur aja juga nggak pakai selimut. Kita ngelihat orang miskin itu jangan dihina Bapak Ibu. Karena kadang-kadang Tuhan itu bisa menjelma menjadi orang miskin. Ya, kadang-kadang kita begini, Tuhan kami mengucap syukur kebaikan kemurahan-Mu. Pada saat kita ini sudah merasa punya, itu kadang-kadang namanya manusia itu juga wah itu miskin, itu begini. Bapak Ibu, ketika kita tanya Tuhan, kita ini sebagai manusia ciptaan-Mu harus berdoa kepada Engkau. Kita harus mengembalikan kebaikan-Mu dengan cara apa Tuhan supaya aku bisa membalas kebaikan-Mu. Kadang Tuhan ngomong seperti ini. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Aku kehujanan, kau beri aku tumpangan. Ketika aku dalam kesulitan, kau beri aku kemudahan. Ya, Tuhan, bagaimana saya bisa melihat seperti itu? Karena aku nggak bisa melihat Tuhan. Tuhan ngomong seperti ini. Itu kau lakukan pada hambaku yang paling hina. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu menjelma seperti orang miskin. Melihat hati Mana suaranya? Suara hilang atau jaringan ya? Halo, Buster. Suaranya hilang. Ya, tidak dengar suaranya. Jaringan sepertinya ya. Sabar. Sadar Kepental kelihatannya. Oh, iya, halo. Halo, sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bu. Jadi Bapak Ibu, kita sampaikan lagi ya. Ketika kita melihat orang miskin, janganlah kita menghina, Bapak Ibu ya. Mari kita doakan, kita ajak, kita tolong. Disitulah kita belajar menjadi orang bijak. Agar Bapak Ibu Tuhan berkenan, ya Bapak Ibu. Kita nggak boleh tadi menghina orang yang miskin. Bapak Ibu, ayo kita menilik hati kita. Apakah kita sudah belajar berbuat baik pada orang lain ya Bapak Ibu ya? Siapa mengejek orang miskin, Papa, menghina Allah penciptaan. Tuhan,
Ampuni kami Tuhan. Jika kami pernah mengalami seperti itu, Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Bapak Ibu sering kita katakan, orang tua itu kebanggaan kita loh Bapak Ibu. Anak-anak juga jadi kebanggaan kita. Itu kok orangnya begini, itu anaknya siapa ya? Nah, kan jadi orang tua yang jadi ini, yang eh, jadi bangga. Saya sering katakan, kalau anaknya kakek apa ya, kebanyakan tingkah, nanti bapaknya juga kena. Misalnya anaknya kena kasus, narkoba, ini itu. Itu yang kena juga bapaknya, Bapak Ibu orang tuanya. Jadi orang tuanya kan susah. Jadi ya Bapak Ibu, mari kita kepada anak cucu kita berusaha mendidik dengan baik Bapak Ibu ya. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Orang bodoh tidak pantas mengucapkan kata-kata berharga. Jadi orang yang bijak Bapak Ibu, orang yang terhormat itu kalau ngomong mesti agak ada hikmat, ada direm. Wah. Karena kita sudah belajar bijak di KLPI. Sehingga kita ini tadi ya, tahan diri, tahu diri. TST, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Kalau kita mau mengecekkan sesuatu ya kita harus menahan. Ini kira-kira bikin kuping orang merah apa enggak. Jadi kita mesti bisa menahan diri Bapak Ibu ya. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak tadi ya orang tua. Jadi kita kadang gini, marahin anak. Wih, kupingnya merah, marah anak-anak juga malu ya. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Jadi kita harus berhikmat agar ucapan kita ini Bapak Ibu ya menjadi ucapan yang bisa menjadi berkat. Ada yang menyangka uang sogok dapat membuat keajaiban. Tentang uang sogok segala dapat terlaksana. Bapak Ibu, ini kita bicara di dalam sana ya. Maaf nih, saya mohon maaf kadang-kadang uang itu bisa mengubah keputusan. Contoh nih, kira-kira orang benar jadi salah. Orang yang salah jadi benar karena uang. Tapi di sini Bapak Ibu biarlah itu mereka sendiri yang di luar sana ya. Kita nggak usah ikut campur dalam segala yang urusan dengan uang yang kira-kira bikin tidak enak ya. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan mereka lakukan. Membangkit-bangkitkan kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan mereka dan lakukan. Dan tidak membangkit-bangkit kesalahan yang terdahulu. Jadi Bapak Ibu ya, maaf. Kalau kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan pahit kesalahan orang, itu akan jadi penyakit Bapak Ibu. Kita akan sakit sendiri, sedikit-sedikit mangkel. Memang hati kita seberapa Bapak Ibu? Kita harus belajar memaafkan, melupakan kesalahan. Ini yang tadi ya, jangan membangkit-bangkitkan kesalahan. Ya, nanti kita nggak punya teman, Bapak Ibu. Jadi kita ini hidup di lingkungan sosial. Jadi kalau kita tidak mudah memaafkan, kita ini sakit sendiri, Bapak Ibu. Kami banyak pasien itu yang sakit mangkel. Akhirnya jadi lah penyakit lah. Ini kita luruskan. Jadi ayo di buku bijak ini Bapak Ibu kita belajar memaafkan. Terutama orang sekeliling kita dulu. Karena orang yang sering kita sakiti, yang sering salah itu orang sekeliling kita. Kalau orang jauh oke aja, mungkin nggak begitu banyak salah. Tapi orang-orang di sekeliling kita ini yang kita sering berbuat salah. Jadi ayo kita belajar memaafkan juga meminta maaf. Perlu jiwa besar untuk kita meminta maaf. Karena pada saat kita meminta maaf dan memaafkan, kita merasa merdeka Bapak Ibu. Kita ini adem ayem, oh ya aku sudah mengampuni. Tuhan, Gusti Allah, Tuhan aja memberikan maaf kepada kita kok. Lah kita ini jangan egois, kita harus memaafkan ya. Jadi Bapak Ibu, orang memaafkan tuh damai kok ya. Maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan ya. Jadi orang itu pasti salah, tapi ayo udahlah maafkan, melupakan. Kadang-kadang kita udah maafkan tapi masih ingat ya, itu kita lupakan aja lah, sudah lupakan. Enak kok kita bisa melupakan itu ya. Satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 sambukan pada orang bodoh. Lah, Bapak Ibu, eh, kalau kita orang bijak, kita sudah malu kalau ditegur. Tapi orang bodoh itu walaupun dipukul
cambuk, dia tidak akan malu, dia akan berubah. Bedanya kita orang sudah belajar bijak itu sedikit dilihat aja, gitu aja kita sudah terasa sensitif. Kita sudah mulai terasa bahwa kita ini orang yang belajar bijak. Oh iya, aku harus menahan diri ya. Orang jahat selalu menimbulkan keonaran, tetapi maut datang kepadanya sebagai utusan yang kejam. Orang jahat itu selalu onar di mana-mana. Bapak Ibu ya, kejahatan itu di mana-mana Bapak Ibu. Jadi kita di sini ya belajar bijak. Jadi biarkan orang jahat, kita nggak bisa ngubah dia Bapak Ibu. Yang bisa ngubah dia sendiri. Kita hanya mendoakan saja. Karena orang mau berubah dan enggak tuh dia sendiri dan minta kepada Tuhan. Kalau orang sudah jatuh bangun, nggak bertobat, ya sudah itu namanya bodoh, bebal Bapak Ibu ya. Jadi kita ini orang bijak. Jadi kita harus menempatkan diri kita kepada orang yang kita bijak. Lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang berkeliaran, kehilangan anaknya. Ya, lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang kehilangan anaknya daripada dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya. Bapak Ibu, beruang itu juga setia. Beruang itu binatang yang menyenangkan. Jadi lebih baik bertemu dengan dia daripada ketemu orang yang bodoh. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan pun tidak akan dapat dikeluarkan dari rumahnya. Bapak Ibu, orang baik, orang belajar baik, jujur baik, berhikmat, itu dilindungi Tuhan. Malaikat pun berkemah di sekeliling orang yang jujur, yang takut Tuhan. Jadi kita belajar, Bapak Ibu ya, kita belajar menjadi orang yang tulus, orang yang baik, orang yang belajar benar, ya. Sehingga Tuhan itu akan memberikan malaikatnya kemah di sekeliling kita untuk jagain kita. Tenang aja Pak Ibu, kalau kita ini hidupnya tenang, damai, tidak pernah jahat, Tuhan pasti penolong, ya. Jadi kejahatan tidak akan datang kepada kita. Pasti Tuhan akan membela kita. Tuhan pasti membela. Jadi itu kita yakini aja ya. Jadi orang yang jahat pada kita tidak akan tembus ke rumah kita, kepada diri kita ya. Sehingga kita ini damai dan aman. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Karena itu undurlah sebelum pertengkaran mulai. Jadi Bapak Ibu ketika kita bertemu dengan komunitas kita, satu orang yang jahat mulai bertengkar, udah hindari aja. Hindari, dinasehati dan hindari. Karena nanti akan menjadi keonaran. Sehingga kita orang yang bijak, kita yang belajar menjadi orang bijak, tidak usah ikut campur dalam masalah orang-orang jahat tadi. Ya, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi kalau sudah dibuka, wah, jadi bisa bahaya. Air bisa jadi air bah yang banjir. Sehingga kita kalau ada di dalamnya, kita akan juga membahayakan kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, Tuhan membenci orang yang membenarkan orang durhaka dan menyalahkan orang yang tak bersalah. Di sini Bapak Ibu, ya. Tadi Tuhan itu tahu kok. Kalau anak-anaknya, kalau kita ini membela orang yang jahat, kita malah menyalahkan orang yang benar, itu tidak benar. Bapak Ibu, jadi kita tahu uang uang itu akan menjadikan yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang-orang yang menerima pensiun dari KLPI, kita jangan menuhankan uang. Jadi uang yang kita atur, bukan kita ini mengikuti uang. Tadi ya, karena akar kejahatan itu cinta uang. Jadi di mana-mana banyak masalah karena uang. Ayo, Bapak Ibu, kita yang sudah menjadi anggota KLPI, kita belajar bijak agar kita bisa memanage uang kita, ya. Jadi kirbat yang lama, tempat yang lama sudah kita buang. Kita menjadi penerima berkat yang wadahnya baru sehingga kuat, sehingga kita menjadi bijak, ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi ketika kita belum siap untuk menerima uang, ayo belajar ya, belajar dan belajar. Belajar itu sepanjang masa Bapak Ibu. Ya, percuma orang bodoh menghabiskan uang mencari hikmat sebab ia tidak mempunyai pikiran yang sehat. Jadi Bapak Ibu, orang yang bodoh itu nggak bisa menerima orang yang nasihat yang baik. Karena pikirannya udah kotor, udah jahat,
bodoh. Jadi susah untuk dikasih tahu. Makanya kita ini yang anggota KLPI, ayo kita pikiran kita selalu positif, ya, selalu positif, selalu rendah hati. Ketika air kita ini kosong, gelas kita kosong dikasih air yang bagus, itu bermanfaat Bapak Ibu. Ya, jadi pikiran kita harus dikosongkan agar kita mendapat hikmat dari Tuhan, agar kita mendapat ilmu dari teman-teman kita. Teman-teman KLPI ini kalau kesaksian luar biasa itu juga menjadi ilmu Bapak Ibu. Dulu-dulu kita sering baca buku kesaksian siapa. Di sini kita bisa kok di KLPI ini kesaksiannya banyak dan luar biasa, Bapak Ibu ya. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan, Bapak Ibu. Teman itu ada batasnya, sahabat ada batasnya, tetapi saudara, ya, saudara ikut menanggung kesusahan kita. Orang Jawa bilang tego larane ora tego patine. Ya. Jadi kalau teman itu kalau kita banyak duit, banyak teman yang datang. Kalau kita kaya, banyak teman. Ya, ada gula, ada semut. Tetapi saudara itu yang ikut menanggung kesusahannya. Makanya di KLPI, Bapak Ibu ya, kita udah join. Join kan ring 1 Anda, ring 2 Anda, keluarga Anda dulu. Karena keluarga kita ini yang akan menanggung kesusahan kita, yang selalu ada di sekeliling kita. Benar loh Bapak Ibu, Pak Basri luar biasa. Ring 1, keluarga kita dulu yang masuk ke LPI. Sehingga keluarga menjadi keluarga bahagia ya. Jadi tidak ada kesusahan. Keluarga itu menanggung kesusahan. Kalau teman sahabat itu kalau happy-happy aja kita jadi teman baiknya ya. Orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang bodoh. Ya, Bapak Ibu ingat, jangan sekali-sekali menanggung utang mereka. Misalnya nih, aku pernah mau dipinjamin BPKB saya. Loh, nanti kalau nggak bayar gimana? Aku yang diuber-uber, iya kan? Jadi kita harus berhikmat. Oh, nggak bisa ini. Menjadi penanggung itu nggak bisa. Karena kita sendiri akan masuk ke lubang di dalamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali jadi menanggung hutang sesamanya ya. Orang yang suka pada dosa, suka bertengkar, orang yang bermulut besar mencari kehancuran. Ya, itu sudah apa ya? Orang yang suka dosa ya bertengkar, ya nyuri, ya kejahatan. Udah itu orang-orang yang jahat, orang berdosa di luar sana. Di sini nggak ada ya. Seorang penipu tidak akan bahagia. Orang dengan lidah bercabang akan mendapat celaka. Di mana-mana penipu ya tidak akan bahagia karena nggak damai hatinya. Masih ingat saja, walaupun pura-pura tapi hati kecilnya itu dia tidak bahagia kok. Karena masih ya itu punya hati yang untuk menipu dan menipu sehingga dia tidak bahagia. Mendapat anak yang dungu berarti mendapat kesedihan. Menjadi ayah anak yang bodoh tidak memberi kegembiraan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa anak adalah kebanggaan orang tua. Orang tua adalah kebanggaan anaknya. Jadi kalau orang dungu, orang bodoh itu biasanya juga terpengaruh dari luar. Makanya Bapak Ibu, ayo jaga anak cucu kita supaya berteman dengan kita maksudnya teman-teman yang baik. Jadi saya ini juga tahu waktu anak saya SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai sekarang saya tahu kok sahabatnya siapa, temannya siapa. Saya bisa pantau. Jadi dari teman-temannya saya tahu bisa melihat anak saya, oh temannya seperti ini. Jadi pertemanan, persahabatan itu kita mesti tahu sebagai orang tua ya, Bapak Ibu ya. Hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya setiap pagi kita selalu happy. Karena kita ketika positif, ketika kita happy, kita bahagia, itu 50% sudah mengobati penyakit kita Bapak Ibu. Karena hati yang gembira tadi, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, itu kita menjadikan patah semangat. Jangan tawar hati. Ya, ketika kita sudah mulai tawar hati, ayo minum. Oh, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, berikan saya semangat. Hati ini harus happy, hati ini harus gembira agar kita selalu sehat, Bapak Ibu ya. Ya, perhatikan ini Bapak Ibu. Hakim yang curang menerima uang sogok secara rahasia dan tidak menjalankan keadilan. Nah, ini Bapak Ibu ya, di buku bijak ini ditulis hakim yang curang menerima uang sogok. Itu diam-diam kali ya. Kalau nyogok itu sekarang nggak bisa transfer. Jadi saya pernah lihat nih
di parkiran mana itu ada ngasih uang koper kresek, ternyata itu duit. Karena kita ngelihat bajunya, oh itu kok begitu. Hakim yang curang menerima uang sogok. Tetapi dia tidak bisa adil loh Pak Ibu. Karena belalah yang bayar, bukan bela yang benar, ya kan? Itu kan sudah ya seperti itulah kira-kira. Jadi hakim yang curang menerima uang sogok. Tetapi di KLPI nanti banyak orang-orang yang tulus hati, yang bisa terima pensiun, nggak usah terima yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Tujuan orang yang berpengertian ialah untuk mendapat hikmat, tetapi orang tujuan bodoh tidak menentu. Jadi KLPI ini menciptakan, memberikan hikmat, memberikan buku bijak ini supaya kita berpengertian, berhikmat. Kita mempunyai pemikiran yang bagus, yang sehat, yang luar biasa ya. Jadi luar biasa Pak Basri, luar biasa KLPI. Anak yang bodoh menyusahkan ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi anak-anak kita ini kalau bikin susah itu ibunya bisa sakit. Kalau pernah nih tetangga saya anaknya waktu itu karena salah pergaulan sehingga dia nyopet, akhirnya digebukin orang. Loh, ibunya sampai semaput sakit. Aduh, kasihan banget. Itulah kalau anak itu anak ibu ya. Jadi kalau anaknya bikin salah, bikin pola itu ibunya sedih banget. Jadi ayo Bapak Ibu ya kita jaga keluarga kita ya. Tidak patut mengenakan denda pada orang yang tidak bersalah. Tidak patut menindas orang yang berbudi luhur. Bapak Ibu, kita tahu diri, sadar diri ya. Jadi kita nih jangan sampai mengenakan denda kepada orang yang tak bersalah. Ayo kita berbuat tulus hati, kita menolong. Janganlah kita malah menginjak. Jadi tadi Bapak Ibu, kita ini harus belajar bijak agar hidup kita ini diberkati Tuhan. Ya, kita harus belajar bijak Bapak Ibu ya, belajar bijak. Orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang bijaksana selalu tenang. Di sini Bapak Ibu. Orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara, tidak banyak omong, dabrus bahasa Jawanya. Tapi orang bijaksana selalu tenang. Tenang, tenang, dan tenang. Itulah tujuan kita. Kita menjadi orang yang bijak dalam segala hal. Dalam pembicaraan, dalam tindakan, dalam pada saat nanti kita terima pensiun, kita harus pikirannya yang baik, bijak ya Bapak Ibu. Karena begini, seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau dia berdiam diri dan menutup mulut. Kadang-kadang kita terkecoh. Orang diam ini orangnya pintar apa bodoh ya? Kita kan nggak tahu. Karena dia menutup mulutnya, dia nggak banyak omong. Jadi kita sangka dia juga orang baik, dia juga orang cerdas. Tetapi kita yang tulus, kadang-kadang juga harus belajar. Kita jangan sampai banyak ngomong. Kita belajar bijak. Agar Bapak Ibu ya, yang setiap hari kita baca di buku bijak ini, menjadikan pelajaran kita. Kita berubah soal pola pikir kita, tindakan kita, omongan kita, tindakan kita. Sehingga orang bijak nanti ada pada diri kita. Kita belajar Bapak Ibu ya. Kita nggak ada yang sempurna di sini Bapak Ibu. Semua belajar. Kita ini bergabung di KLPI ini bersyukur. Karena apa? Kita diberi buku bijak itu untuk mengubah cara hidup kita. Ya, persiapan kita Bapak Ibu, persiapkan diri kita. Kita menerima tadi ya yang saya katakan di atas, rezeki yang banyak. Kuatkan imannya, dikuatkan tempatnya, wadahnya. Harus bagaimana di planning agar tidak bocor, agar tidak menjadi bencana di kemudian hari Bapak Ibu ya. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Pak Susilo, kita berdoa ya Bapak Ibu langsung ya Pak Susilo Siap, ya. Bu. Ya. Siap, Bu Esther. Mari Bisa dilanjutkan kita dengan doa. satukan hati Bapak Ibu, beratus-ratus orang untuk yang ikut Zoom. Kita mau bersatu hati berdoa ya. Ayo kita sekarang menilik hati kita. Ketulusan hati kita Bapak Ibu ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan saat ini kami bersatu hati. Berdoa untuk menyerahkan KLPI dan Pak Basri di tangan kuasa-Mu.
Karena Engkau yang sudah menciptakan KLP lewat Pak Basri, Kau beri hikmat akal budi pada Pak Basri Tuhan. Saat kini kami beratus orang, kami percaya 2-3 orang berkumpul. Dan ini sekarang beratus-ratus orang Tuhan datang pada Engkau. Untuk mengucap syukur karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kau limpahkan pada Pak Basri. Yang Pak Basri dilimpahkan pada setiap kami yang menjadi anggota KLPI Tuhan. Saat ini kami serahkan Tuhan, Pak Basri dalam tangan kuasa-Mu. Kau berikan hikmat yang lebih. Kau berikan pemikiran yang baik, yang bermanfaat bagi anggota KLPI. Tuhan, kami tahu Tuhan, manusia ini lemah, kadang juga ada sakitnya. Biar Kau berkati kesehatannya Pak Basri Tuhan. Kau berkati keluarganya. Kau lindungi, Kau sertai dalam perjalanan kemana-mana. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sangat panjang untuk menopang. Dan Kau selalu melindungi KLPI dan Pak Basri. Kami juga berdoa untuk Pak Darmawan Tuhan. Yang sudah Engkau pakai juga. Mengatur setiap kami. Sehingga kami merasa hormat kepada Pak Darmawan dan Pak Basri. Tuhan biarlah Kau pakai setiap hari hamba-Mu ini. Untuk menjangkau KLPI di mana-mana. Di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan kami rindu. Kami haus dan lapar. Kami rindu akan air-Mu Tuhan. Sehingga anggota KLP ini Tuhan nantinya akan merasakan aliran air yang dari KLPI. Tuhan kami saat ini juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini lemah, yang saat ini berputus asa. Tuhan biar Kau beri kekuatan untuk teman-teman kami anggota KLPI. Kau berikan jalan. Kami percaya kalau Kau sudah membuka jalan, Kau juga akan menuntunnya. Kau akan menjadi yang di depan sehingga kami di belakang-Mu Tuhan. Kau akan menjadi di samping kami karena Engkau menyertai kami. Kau ada di belakang kami akan mendorong kami. Sehingga kami akan bergotong royong bersama-sama membersihkan KLPI. Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia akan menjadi negara yang baik, terutama awalnya dari keluarga KLPI yang akan mensejahterakan anggota-anggotanya. Selain itu Tuhan, saat ini kami rindu orang-orang Indonesia di sekitar kami rindu mengenal KLPI. Lewat kami semua, Kau pakai Tuhan anggota-anggota KLPI di tempat ini Tuhan. Bersama-sama bergotong royong untuk mensiarkan, untuk memberikan pada kabar baik ini kepada tetangga kiri kanan seluruh Indonesia. Sehingga Tuhan, Indonesia ini Tuhan, keluarga KLPI ini menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tuhan, satu kata Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah membimbing kami. Engkau sudah membuka pekerjaan. Engkau membuka berkat lewat kami. Lewat KLPI untuk kami Tuhan. Tuhan kami serahkan Pak Basri dalam tangan kuasa-Mu, Pak Darmawan, Pak Andi, Pak Roy Tuhan. Yang setiap hari Tuhan. Setiap hari presentasi Tuhan. Kau berikan kekuatan juga kepada Pak Roy Tuhan. Kami menghormati Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Andi, Pak Roy Tuhan. Biarlah Kau sendiri Tuhan menyertai, melindungi di mana saja. Kami percaya kami bersama-sama akan menerima berkat yang dari Engkau. Berkat pensiun, berkat air yang mengalir, berkat semuanya. Dan kami mempersiapkan wadah hati kami, pikiran kami Tuhan. Agar kami menjadi orang yang bijak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami manusia lemah. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami nggak mampu Tuhan. Biar kami Amin. serahkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan lindungi setiap kami KLPI ini Tuhan. Kami percaya Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih KLPI Pak Basri dan manajemen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan terima kasih Ibu Esther. Semoga doa yang kita mohonkan di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih juga Bu Amin. Esther untuk pemaparan buku bijak di pagi hari ini juga sangat luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Kita tadi sudah mendengarkan banyak ya dari pembukaan sampai urian di pembacaan buku bijak harian ya tanggal 17 hari ini, hari Kamis. Itu implementasi langsung ya dari apa yang tertulis di buku bijak. Itu tadi Bu Esther menyampaikan bagaimana pelaksanaan di kesehariannya ya, keseharian beliau itu baik di lingkungan bisnisnya
di lingkungan keluarganya dan juga di komunitas KLBI. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih memiliki waktu 4 menit ke depan sampai di ujung acara. Barangkali ada yang mau menambahkan untuk bahasan buku bijak di pagi hari ini, dipersilakan. Satu atau dua peserta masih memungkinkan. Ada? Kutarikan barangkali sudah merenung-renung. Silakan Kutarikan atau Bu yang lain. Pak Yusrisla juga boleh. Oke, siap. Lanjut. Pak Pendeta Simanung Khalid, boleh menambahkan barangkali melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Esther. Pak Susilo. Ya, Terima kasih Pak gimana Pak? Purnomo. Bisa dengar ya Pak? Siap, dengar jelas Pak. Ya, soalnya ini di atas kereta agak kadang-kadang Oke, sinyalnya siap. Pak Susilo. Oke, lanjut putus Pak, ya. perjalanan. Ya, Lanjut perjalanan. ya dalam Silakan yang perjalanan lain. Nah, ini menuju Bapak kita Jakarta. dari Demak. Siap. Ya. Pak Pak Sunoto, silakan Pak Sunoto. Senior Iya. saya ini. Terima kasih Pak Sus waktu yang diberikan. Jadi semua kegiatan itu yang penting tuh niat. Terutama kita niatnya itu tidak hanya untuk pribadi. Makanya dibentuklah HK. Jadi kita yang sudah menjadi HK juga siap untuk menjadi orang tua. Dan menjadi orang tua itu juga tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Apalagi anak-anak itu nanti sudah punya pasangan. Sama di sini. Jadi saya mohon untuk Ini ayo kita saling beri pengembangan dengan ketulusan hati untuk memberikan pemahaman tentang KLPI. Jadi kita dengan ketulusan hati, insya Allah itu akan memberi jalan yang luar biasa. Jadi tanpa kita ketahui, makanya ada istilah orang Jawa itu mengatakan wong yang gelem ubah ini mesti ono hasilnya. Jadi orang tuh kalau mau gerak itu pasti tidak akan tenggelam. Itu ibarat kata contoh kita di kolam renang. Kita di kolam renang atau danau mati, itu kita di dalam itu kalau nggak mau gerak ya akan tenggelam. Tetapi kalau kita mau gerak, kakinya, tangannya kita gerak-gerak, pasti tidak akan tenggelam. Nah, sama di sini. Saya di KLP ini, jujur saya kalau dari background untuk intelektual, nol. Tapi saya pernah mendapatkan ilmu, saya nggak bisa komputer, ya saya cari orang yang bisa komputer. Saya nggak punya motor, cari orang yang punya motor. Ya alhamdulillah, pelan-pelan akhirnya saya bisa memiliki apa yang saya inginkan. Jadi jangan berkecil hati, jangan istilahnya untuk saudara-saudara kita, walaupun jauh di sana tetap kita berkomunikasi. Ada istilah jauh di mata, dekat di hati. Itu Bapak, matur suwun. Ya, terima kasih Pak Noto untuk tambahan pembahasan buku bijak di pagi hari ini. Pakai filosofi Jawa Pak ya. Orang obah, orang mamah. Jadi tetap kita berkreasi Bapak Ibu sekalian. Kita tetap terus bergerak. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat informasi pentingnya aplikasi air dan juga KLPI. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada peserta 120 peserta. Ini alhamdulillah terima kasih sudah berkenan hadir. Kita sudah sampai di ujung pertemuan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari ini dari Ibu kita, Ibu Esther, bisa kita catat, ya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya mungkin sekian untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi nanti kita di hari esok ya.
Selamat pagi, salam sehat, salam 5 pilar untuk kita semuanya. Amin. Amin. Salam 5 pilar. Terima kasih. Salam 5 pilar. Saudara-saudaraku semua. Salam 5 miliar. Ya, salam 5 pilar. Semangat 5 pilar. Bisnisku, ibadahku bersama KLPI. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama orang Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Mohon izin kita tutup Ibu ya Zoom-nya karena sudah mau dipakai di berikutnya. Selamat beraktivitas semua. Terima kasih.